Hai adik-adik. Halo, Semuanya, apa adik-adik. kabar? Pada hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Ada Kak Oter, ada Kak Tir sama Kak Titin. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Halo. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk, doa pembuka. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan beribadah Tuhan bersama-sama. Berkati kami Tuhan agar bisa mengerti apa yang Kau firmankan pada hari ini dan Kau pimpin kami Tuhan agar bisa memuliakan nama-Mu sepenuh hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang yuk kita bersukacita, kita mau nyanyi bersama dulu ya. Apa lagunya Kak Tirza? I love you Jesus. Yeay. Ayo kita nyanyi. Yeay, kita sudah bersukacita bernyanyi bersama. Yeay, hore. Yuk, kita berdoa Kak Oten. Yuk. Kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Tirza yang akan menyampaikan firman, kiranya firman ini bisa bertumbuh di hati kami, dan kami semua bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Oke, ayo Kak, dibuka kitabnya yuk. Kita buka di kitabnya adik-adik. Dari Markus 14. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Tunjukin dong Alkitabnya, ini Alkitab Oten. Mana Alkitabnya Kak Titin sama Kak Tirza? Alkitab tunjukin. Yo, Markus 14. Markus 14 perjanjian apa ya, Kak? Perjanjian lama. Oh. Ayo apa? Salah ya? Ya, Iya. udah lama gak ke sekolah minggu. Aku lupa, gak pernah buka Alkitab. Ayo apa yuk? Ayo. Kan? Baru. Perjanjian baru. Oh, udah pindah ya ke perjanjian baru, Kak. Iya, baru naik horong kemarin, Kak. Oh iya. Coba Yo, angkat tangan siapa yang pindah horong kemarin? Ayo. Aku pindah horong. Aku tetap di horong yang sama, Kak. Iya. Oke. Yo. Oke. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia.
Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Nah, firman hari ini tuh temanya tentang kasih kepada Allah. Dari firman ini apa sih yang kira-kira diomongin? Apa yang kira-kira kita dapat dari firman ini? Apa nih kawan yang lagi dibicarain dari firman ini? Yesus ditangkap. Serem ya Kak, ketika Yesus seorang guru yang dilulukan, yang mengajarkan tentang kebaikan, tapi tiba-tiba ditangkap. Tapi Tuhan Yesus nggak marah kan ya Kak ya? Padahal orang-orang jahat sama dia, padahal dia sudah melakukan yang baik-baik. Iya, jadi ini lagi peristiwa tentang Yesus ditangkap. Waktu sebelumnya dia lagi berdoa di Taman Getsemani. Nah, sesuai sama tema hari ini tentang kasih kepada Allah, sebenarnya dari peristiwa ini tuh nunjukin kalau inilah yang terjadi saat kita nggak mengasihi Tuhan. Di sini ada contohnya banyak, bisa dilihat dari Yudas, bisa dilihat dari murid-muridnya, dan dari semuanya itu ada, aku ambil tiga hal yang terjadi yang bisa kita sebenarnya kita nggak sadar kalau kita ngelakuin itu yang tidak mengasihi Allah. Yang pertama itu adalah pengkhianatan. Serem ya Kak bahasanya. Pengkhianatan ini di sini dibahas dari waktu Yudas datang. Kalau kita tahu Yudas itu salah satu dari 12 murid Yesus kan Kak. Otomatis dia udah setiap hari bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Ikut ke ibadah, ikut semua kegiatan, kesana kemari, ngelihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tapi di sini Yudas malah mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada ahli Taurat, imam-imam kepala. Dan bahkan di sini Yudas bilang, "Nih loh, yang aku cium, dialah yang kamu ambil nanti." Nah, Yudas itu menjual Tuhan Yesus. Tapi kita nggak ngejual Tuhan Yesus. Tapi kita juga sebenarnya mengkhianati Tuhan Yesus. Coba apa kira-kira yang kita nggak sadar sebenarnya itu mengkhianati Tuhan Yesus? Salah satu contoh gampangnya yang aku tangkap sih, jadi kita mementingkan diri sendiri. Kayak misalnya harusnya jamnya ibadah, tapi kita malah main game atau kita malah nonton film, nonton WandaVision yang sekarang lagi ngetren, atau main game, main Sims, ya main PUBG, semuanya itu harusnya kita lagi jamnya ibadah, harusnya jamnya baca firman, tapi kita malah sibuk sama diri kita sendiri. Itu salah satu pengkhianatan yang kita lakukan. Jadi kita milih diri sendiri, padahal Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus mengutamakan kita dari segala sesuatu. Tapi kita malah nggak melakukan hal yang sama. Itu sih Kak. Ada contoh lain nggak Kak kira-kira? Contohnya
namanya apa ya? Mengkhianati itu berarti orang yang kita percaya, kita percaya sama orang, tapi orang itu tiba-tiba jahat sama kita ya Kak, benar nggak Kak? Ya, benar. Betul. Kalau bohong pengkhianatan juga nggak Kak? Oh iya dong. Misalnya mama nyuruh kita, mama udah percaya kita di kamar katanya mau belajar, sama seperti yang Kak Tirza bilang tadi, tapi ternyata di kamar itu malah nonton, malah main game. Atau ketika dikasih uang untuk misalnya beli sesuatu ke warung, terus katanya gak ada kembalian, padahal ada, ternyata kembaliannya diumpetin. Gimana tuh Kak? Benar itu. Ya kan, gak boleh adik-adik berarti ya Kak ya? Iya, itu bentuk dari pengkhianatan. Oke, lanjut. Selain dari pengkhianatan, kita juga belajar untuk sabar. Sabar ditunjukin di sini sama peristiwa Petrus. Sini ada di ayat ke-47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kalau dari cerita-cerita ini, dari ayat firman yang lain, di sini dibilang bahwa itu Petrus. Petrus mengambil pedangnya itu, terus dihunus, diputusin telinganya. Telinganya copot. Nah, di situ Tuhan Yesus malah ngomelin Petrus. Nggak ngomelin sih, dibilang, kenapa kamu malah berlaku seperti itu? Terus sarungkanlah pedangmu. Dan Tuhan Yesus malah ngambil telinganya, disembuhin ke prajuritnya. Prajuritnya baru aku ketahui namanya Malkus, nama prajuritnya. Di situ kita belajar buat sabar kalau menghadapi permasalahan, ngadepin lagi ada bikin kita bete, bikin kita kesel, emosi, kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh langsung teriak-teriak lah, atau ya marah ke orang tua atau marah ke kakak adik, pukul segala macam. Itu kan salah satu bentuk yang tidak menyayangi sesama, bahkan tidak menyayangi Tuhan Yesus, tidak menjalankan firman-Nya dong, nggak menyayangi sesama. Nah itu kita diajarkan untuk sabar, Kak. Kak Oten ya orangnya sabar banget, nggak pernah marah-marah. Iya. Oke, iya sabar banget. Gantian dong Kak Titin dong sekarang. Tadi ada contohnya nggak Kak? Contoh sabar. Sabar juga untuk menunggu soal waktu mungkin, ya kan? Oh, iya. Mungkin mamanya lagi repot atau lagi ngurusin adeknya, masih ada banyak kerjaan lain, ya kan? Sabar, harus menunggu waktu. Ya, sabar ya. Jangan marah-marah ya Kak ya. Nggak boleh marah-marah. Katanya kalau marah-marah cepet tua. Iya. Loh. Coba siapa yang lebih tua di sini? Nggak ada kan? Oke, lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, kita diajarkan bahwa di sini kalau misalnya kita udah tidak mengasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus tanpa kita sadarin. Di sini kalau di firman-Nya dijelasin di ayat ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Setelah dari peristiwa ini juga, kalau kita ingat-ingat mengarah ke saat Yesus disalib, di situ ada peristiwa Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu kan salah satu bentuk Tuhan Yesus ditinggalkan sama Petrus. Atau murid-muridnya juga pada pergi meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan Yudas bunuh diri dan lain sebagainya. Kita kalau udah tidak menyayangi Tuhan Yesus, tidak menjalankan kasih, kita pada akhirnya bisa juga nggak sadar meninggalkan Tuhan Yesus. Yang harusnya kita menjalankan, berdoa deh, kita harusnya berdoa, tapi lapar, tapi mau doa makan, tapi udah makanan udah di depan mata, terus lapar, udahlah nggak usah berdoa, makan aja. Dan itu bisa 1 kali
Ya udah misalnya 2 kali, 3 kali sampai akhirnya kita lupa untuk berdoa dulu sebelum makan. Itu salah satu bentuk meninggalkan Tuhan Yesus. Ya nggak sih Kak? Apalagi Kak kira-kira? Kalau sekarang kan lagi online ya, nggak perlu ke gereja. Nah, tapi suka males nih buat buka YouTube, link ibadah sekolah minggu. Nah, itu contoh dari kecil loh. Dimulai 1 kali, besok aja. Tentunya nggak jadi deh nonton. Iya. Akhirnya nggak ibadah deh. Iya, nggak ngerjain aktivitas Terus juga. telat deh ngumpulin tugasnya. Nah, itu dia. Ah. Ya, itu salah satu yang kira-kira bakal terjadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Padahal setelah Tuhan Yesus menghadapi hal ini, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, rela untuk menghapus dosa-dosa kita sebagai orang berdosa, sampai supaya kita bisa masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu Kak, jadi hari ini kita udah belajar kalau kita harus menyayangi Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati supaya tidak berkhianat kepada Tuhan Yesus. Terus kita diajarkan juga untuk sabar, dan terus kita juga diajarkan bahwa kita harus berhati-hati juga, nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, aktivitas untuk hari ini, untuk minggu ini adalah membuat karya. Bikin seperti ini. Bikin karya. Wah, bagus sekali. Bikin apa hati. itu? Ini Kak, nih bikin tulisan I love Jesus. Terus nanti dihias-hias. Bikinnya gede boleh, jangan kecil-kecil. Ini wajib ya adik-adik, karena nanti karya ini bakal dikumpulin. Ini dikumpulin, nanti bakal ditunjukin ya Kak, di acara Parheheon. Oh, Ya. kita mau Parheheon. Nah, ini ditunjukin ke acara Parheheon Kak. Oh. Aku mau biar nanti mukaku ada di video YouTube-nya Parheheon Sekolah Minggu. Nanti aku bikin ya. Nah, Iya, makanya benar. wajib ya, wajib. Wajib. Jadi bikin ini Kak, terus dikumpulin kan Kak ya? Ya, Dikumpulin. dikumpulin di grup Hotong Abraham. Ya, nanti foto bareng ini sama foto juga sendiri. Foto sama ininya sama foto dianya. Gini Kak, foto gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau mukanya nggak ada di acara Parheheon Sekolah Minggu, nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah ya Kak ya. Yang Iya. ada mukanya hanya yang mengumpulkan saja. Ya, kumpul. Kapan paling lambat Kak? Paling lama kapan ngumpulinnya? Hari Minggu. Kumpulinnya hari Minggu juga. Nggak boleh lama-lama karena Parheheon kita tanggal 14 Maret. Yeay. 14 Maret jangan kemana-mana ya adik-adik. Kalau diajak mama papa atau siapapun pergi, nggak mau. Karena apa? Karena mau ikut acara Parheheon aja di rumah. Ada apa Kak di Parheheon? Aku dengar Ada apa ada ya? yang beda nih. Iyalah ada yang beda, penasaran kan? Makanya tungguin nanti di Parheheon. Ada siapa sih di Parheheon? Ada gue starnya ya kayak banyak ya Kak, orang-orang baru ya kayak teman-teman baru ya. Banyak teman-teman baru. Nanti kita Seru kenalan. banget. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Kak Tirza dan juga tugas apa yang wajib kita lakukan, juga acara apa yang akan sebentar lagi kita peringati. Nah, sekarang kita sebelum tutup kebaktian kita mau nyanyi lagi. Lagu apa Kak Tirza? Lagunya Yesus Cinta Semua Anak. Ini sembari persembahan ya adik-adik. Yuk. Yesus cinta semua anak di dunia.
Baik adik-adik, jangan lupa untuk kumpulkan persembahannya ya. Nanti ada Kakak. di sini. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah selesai memuji Tuhan dan sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan nanti kita jangan lupa di ujung kita akan bersama-sama dengan doa Bapa kami dan menutup dengan Bapa terima kasih. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesehatan dan boleh berkesempatan untuk ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami. Biarlah firman yang boleh disampaikan oleh Kak Tirza boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, dan berkati setiap yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau penuh sabar untuk selalu menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang penuh kasih, kami yakin Tuhan mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup doa ini bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Jaga kesehatan ya. Bye-bye. Bye.